Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dimanapun berada. Semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan dimudahkan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita bersama. Teman-teman, dimanapun kita berada, di antara amanat yang diberikan oleh Al-Quran dengan tegas sebagai bagian dari misi utama kehidupan kita di muka bumi ini adalah memakmurkan dan memberikan kontribusi terbaik di setiap tempat yang kita pijak. Bumi yang kita junjung tinggi, kita beraktivitas, berkehidupan di dalamnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saking pentingnya misi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dan memviralkan itu semua di kalangan para malaikat. Ketika Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, Muhammad SAW, ingatlah, pelajari, pahami ketika Rabbmu menyampaikan pada segenap malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah misi agung utama bagi manusia untuk memakmurkan bumi tempat dia berpijak. Fil ardi khalifah. Khalifah itu berfungsi menyukseskan, memakmurkan, dan memiliki sifat saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Kita dianugerahi oleh Allah pijakan di bumi tercinta, bagiannya adalah Indonesia. Di tempat ini kita dilahirkan, di bumi ini kita tumbuh berkembang, kita berkehidupan. Untuk itu menjadi kewajiban kita semua menjaga negeri ini dengan baik, memakmurkannya, dan memberikan kontribusi terbaik atas apa yang bisa kita optimalkan. Demikian bagian juga dari kita sebagai warga dunia yang menjaga ketentraman, kebaikan, dan kenyamanan. Teman-teman, Al-Quran memberikan satu isyarat bahwa jika satu negeri, negara, tempat ingin stabil, maka setidaknya ada 3 yang harus dimaksimalkan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, jaga kekuatan spiritualnya. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, jaga stabilitas ekonominya. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, jaga stabilitas keamanannya, pertahanannya, sehingga kokoh kedaulatan negeri itu. Dalam konteks ini, saya ingin mengajak, pertama, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Sehingga kita dengan mendekat kepada Allah dengan cara yang baik dan benar, maka dibuka pintu keberkahan di negara yang kita cintai ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri Indonesia ini meningkat imannya, menjaga takwanya, Allah buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Karena itulah, semua instrumen kebangsaan kita dipaku dengan nilai iman dan takwa. Dasar bernegara kita, dari 5 itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Pendidikan, Sisdiknas, nomor 20 tahun 2003, di situ poinnya peningkatan iman dan takwa. Ditarik ke Sabta Marga, ada keimanan ketakwaan. Panca Dharma Hakim, ada ketakwaan. Di Tribrata, ada ketakwaan. Kita hidup berbangsa bernegara dengan nilai takwa. Jadi secara undang-undang, secara paku bangsa, kita semua adalah bagian dari warga, negara, bangsa yang punya nilai spiritual yang baik. Tinggal implementasinya yang kita harus optimalkan. Yang kedua, dalam konteks ini, nggak boleh ada yang lapar. Negara ini anugerah dari Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di antara anugerahnya dibentangkan berbagai macam kenikmatan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Emasnya, peraknya, tambangnya, nikelnya, mineralnya, dan segala rupanya. Alhamdulillah kita punya orang tua hebat, dipaku di undang-undang, cantumkan di nomor 33, yang itu dikuasai oleh negara, dimiliki oleh negara, tapi sebesar-besarnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat, untuk kita semua. Maka ada hal yang menarik, dan ini inti yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, negara, kemudian seluruh nilai-nilainya diselenggarakan, diusahakan oleh pemerintah. Dalam konteks menyelenggarakan itu,
Pemerintah memberikan perhatian. Yang kemarin kita lihat ada tambang dari 6 yang ditawarkan kepada ormas. 1 menerima, dan 5 barangkali masih mengkaji atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi poin saya adalah, jika konsesi tambang ini sesuatu yang bernilai dan cukup bagus, dan juga memiliki dampak positif yang bisa dikelola untuk diteruskan, baik itu mengatur turunan ormasnya atau untuk anggotanya dan sebagainya, saya ingin berpikir lebih daripada itu. Kalau 5 ini tidak diterima atau tidak digunakan, bagaimana dengan logika yang sama kita gunakan untuk bisa menghidupkan, untuk bisa mensupport bagian-bagian rakyat yang hidup dan berkehidupan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Kita mulai dari abdi negara. Kenapa dari 5 ini dengan konsesi yang cukup bagus misalnya, tambang yang potensinya tinggi, yang besar, kenapa kita tidak wacanakan, misal dengan logika yang sama, tambang untuk prajurit di TNI? Berapa yang mereka dapatkan dalam menjalankan tugas misi besar, bahkan dengan seragam kebanggaannya, dengan komitmen mengorbankan nyawanya, berangkat ke medan perang yang kadang-kadang, mohon maaf, demi tugas mulia itu, keluarga yang ditinggalkan kadang-kadang tidak mempunyai bekal yang cukup untuk berkehidupan. Pelatih-pelatih yang hebat mencetak prajurit yang hebat sampai ke level-level pasukan yang khusus. Berapa yang mereka dapatkan? Yang kadang-kadang uang makan itu harus dialihkan, meminta untuk dialihkan menjadi uang yang bisa dipegang untuk menutupi kebutuhan keluarga. Kalau sekiranya kita siapkan dengan logika yang sama, kalau ormas punya tambang, kenapa nggak kita siapkan dengan logika yang sama? Tambang untuk prajurit misalnya, dikelola oleh pihak ketiga, atau BUMD-nya yang kelola, atau BUMN-nya, tapi hasilnya diberikan untuk kesejahteraan prajurit. Dengan satu lokasi yang bagus, dengan hasil potensi yang bagus, kalaupun dari operasional selesai dan bersih, misalnya dapat 100 miliar per bulan, itu diakumulasikan, saya kira itu sangat efektif ketika setiap prajurit sudah tidak memerlukan rumah untuk difikirkan lagi. Jangan sampai mereka harus merelakan nyawanya baru asuransi keluar untuk hanya sekedar bangun rumah. Kalau itu bisa kita usahakan dan dikelola dengan baik, hasilnya diberikan ke situ. Kalau untuk ormas bisa, kenapa untuk prajurit tidak bisa? Nanti kita siapkan lagi tambang untuk Polri-nya, kita siapkan tambang untuk gurunya, tambang untuk buruhnya, dan puncaknya tambang untuk rakyat. Kalau dibagi zonasi, setiap bagian zona dikelola dengan baik oleh BUMD-nya, kita tidak bicara untuk emas, nikel saja. Kita punya air. Kenapa kita tidak kelola dengan baik? Jadi satu bagian dari potensi botolisasi dan lokalisasi gerakannya, dibotolkan, dikelola pihak ketiga, hasilnya diberikan kepada masyarakat setempat, diminum lagi oleh mereka, diputar lagi di situ, dikembalikan kepada mereka. Maka inilah ekonomi kerakyatan yang kembali kepada masyarakat. Jadi kalau 5 ini, yang bolehlah misalnya tidak diterima oleh ormas-ormas ini, dialihkan dengan fungsi tadi, ada tambang untuk prajurit TNI, ada untuk Polri, ada untuk guru, ada untuk buruh, dan puncaknya ada untuk masyarakat, dan dizonasikan. Saya kira insya Allah alladzi at'amahum min ju', ini akan merata, rakyatnya tenang, rakyatnya nyaman, tidak perlu ada iuran yang aneh-aneh. Kemudian juga yang paling menarik, kita menutup celah-celah pihak-pihak lain yang ingin menggunakan dana-dananya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga kita kehidupan berbangsa, bernegara tetap dalam keadaan yang baik. Untuk itu, menjadi ironi kiranya kalau di Undang-Undang Nomor 34 misal untuk TNI yang tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh berbisnis, kesejahteraannya ditanggung oleh negara, tapi tidak didefinisikan seperti apa kesejahteraan yang harus ditanggung itu. Jadi kalau kita bisa berkontribusi demikian tanpa maksud apa-apa, kalau bisa dilakukan, kan tambangnya ada. Ya kan? Kalau mau diberikan 6, 1 sudah diberikan, ada 5, artinya kan tempatnya ada, opsinya ada. Kalau itu bisa kita siapkan, kemudian negara melalui pemerintah menyiapkan rule-nya, aturannya, jalannya, dikelolanya, dan dikembalikan dengan jalan yang sehat dari bawah sampai ke atas, saya kira itu akan begitu menggembirakan. Biarkan tentara bertugas dengan tugasnya yang cukup mulia, tapi jangan biarkan pikirannya bercabang untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup hariannya, karena tidak terpenuhi. Demikian juga dengan polisi kita. Jangan dibentur-benturkan. TNI, Polri harus kita kuatkan dua-duanya. Harus kita bebaskan dari berbagai hal yang bisa mengganggu supaya wa amanhum min khauf. Fokus, nyaman, tenang. Di dunia manapun dalam persepsi Islam, orang yang sudah mengenakan seragam dan dia mempertaruhkan bahkan nyawanya untuk dharma bakti negara, maka seharusnya dia tidak boleh memikirkan kesejahteraannya lagi.
Negara harus hadir memberikan kesejahteraan itu sehingga semua fokusnya bisa digunakan untuk mengabdi dan dia niatkan sebagai ibadah tertinggi kepada Tuhannya. Demikian juga dengan guru. Bagaimana dengan perjuangan intelektualnya? Bagaimana dengan pendidikan yang telah ia hasilkan, membuat murid-murid yang hebat, yang bagus, yang mungkin level-level Anda yang sekarang ada di pemerintahan. Maka apa? Dharma bakti yang bisa kita berikan kepada mereka, amanat negara salah satu yang bisa kita utamakan. Maka puncaknya adalah ketika semua bisa dinikmati dengan masyarakat. Jenderal Sudirman dalam perenungannya di bulan April, lalu berjuang dengan seadanya, alutsista jadi bagus, kemudian mendapatkan kemerdekaan. Puncak relief terakhir yang kelima adalah bisa makan bersama, prasmanan bersama rakyat. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya bisa terjadi ketika kita bisa merasakan bersama. Tidak ada hal lain yang ingin saya sampaikan, tidak ada maksud tujuan lain, kecuali kita hanya ingin merasakan berbahagia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, sebelum kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika apa yang kami sampaikan dinilai ada yang keliru, kami mohon maaf. Tidak ada maksud apapun. In uridu ilal islah mastata'at. Saya tidak berinisiatif kecuali hanya untuk menyampaikan usulan supaya ada maslahat yang kira-kira bisa diterima. Kalaupun ini tidak bernilai, jadi abaikan saja. Tidak ada afiliasi kemanapun, tidak ada kepentingan apapun, dan kami terbebas dari kepentingan politik praktis atau apapun. Ini hanya wujud cinta kepada negeri ini, amanat yang Allah berikan, sehingga satu saat ketika kita berpulang kepada Allah dan ditanya, kita sudah bisa mengatakan dengan sejujurnya bahwa kita sudah mencoba yang terbaik seperti kita lakukan. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan petunjuk, menjaga para pemimpin bangsa ini, supaya diberikan ketenangan, kebaikan, diberikan rasa cinta dengan rakyatnya, dan kita dipersatukan, dibersihkan hati kita, dan dijauhkan dari perpecahan yang merusak. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adi Hidayat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.